Sebagai motivasi Bapak Ibu, Allah menjanjikan pada kita yang senang bersedekah, senang infak dan zakat, apalagi itu dengan surga yang seluas langit dan bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina wal-ghaidha wal-'afina 'anil nas ila akhirih. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat Ali Imran tadi dijelaskan oleh Allah bahwa surga seluas langit dan bumi itu diciptakan untuk siapa Bapak Ibu? U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa bagaimana Bapak Ibu? Ciri-cirinya ada banyak ciri-ciri, tapi saya sebutkan satu saja di sini yang terkait dengan kegiatan kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra', yaitu orang yang senang berinfak. Bapak Ibu senang berinfak? Senang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti calon penduduk surga. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit. Bersedekah dalam keadaan senang maupun sedih, luas atau sempit. Bapak-bapak kadang-kadang punya rezeki yang banyak ya Pak, panen pamannya, alhamdulillah. Panennya buatan dipangan tikus, alhamdulillah, disahkan. Pangan tikus nggak Pak? Dilalai kok panen ini dipangan tikus, tetap sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi malah apa bersyukur, wah sedekah apa? Paling ini pangan tikus apa? Dia sedekah semampu. Itulah ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Jadi kalau kita menjadi orang yang cetil, berpikir kayak pentil, begem, orang gelem ngetok ke duit, kepentingan pun agama Gusti Allah, fakir miskin dan sebagainya. Itu ya jangan banyak mengharap surga. Kata. Jadi kita insya Allah calon penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya paling tidak bagaimana Pak? 2,5% lah dikeluarkan semampu kita. Bu, wis mlebu nisab apa durung? Kalau pertanyaan ada hitungannya sendiri, nanti Pak Carfari pakarnya bisa berdiskusi. Tapi secara umum, ya 2,5% lah kalau kita punya uang seberapapun dikeluarkan. Sepakat Bapak Ibu karena kita semua ini jadi penduduk surga. Bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimahullah, lalu bagaimana Pak? Saya itu wong uripe rekoso Pak, nggih mangan mawon nggih mboten saged nggih. Terus pripun kula nggih sabar nggih Bapak Ibu. Karena hidup itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan wonten ing surat Al-Mulk pun ngendika Gusti Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati, sugih melarat, senang susah, niku namung ujianipun Gusti Allah. Banyak orang yang dikasih kaya tapi tidak sabar, betul? Ada? Biar wong miskin, ndonga karo Gusti Allah kerja keras jadi kaya.
nek wis sugih malah kelalen. Wonten apa mboten? Wonten nggih? Teng Ponjang wonten? Teng mriki wonten? Pundi tiange? Mboten wonten teng mriki nggih semua sedekah. Niku wong sing kados mekaten nake teng mriko teng neraka kalih Qarun terus sinten malih Salaba. Orang tentang di zaman Nabi Musa, salah satu wonten zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong mau miskin, randuwe nyuwun karo donga dumateng Nabi Musa, donga dumateng Nabi Muhammad didongake dari sugih, bahasan sugih kelalen sing biasa Allahu Akbar teng masjid malah siki ditanggung sibuk ora sempat nang masjid. Wonten ingkang mekaten? Wonten kan? Salaba Qarun nggih wonten mawon teng alam donya mekaten ampun gumun. Berarti tiyang niku mboten kuat nampi ujianipun Gusti Allah dipun paringi sugih. Sing maune sregep nang masjid malah mboten sregep teng masjid. Dadi DPR, dadi pejabat sing maune wong randu terus duwe akeh bingung. Sing maune sregep teng Masjid Baitur Rahman malah sakniki pindah teng Baitur Raden. Tenggang sadar ya Mas Hemi. Ngertos tenggang sadar Mas Hemi? Apa biasa mriko? Nah, ya Allah, melas nggih. Cilaka tiyang yang mengatakan Salaba Qarun ngertos critane nggih. Sing maune miskin kemudian didongake Nabi Musa sampai kuncinya mau dipikul tiang pinten niku. Tiang pinten Pak Tarani? Kuncinya Qarun, kunci omahe niku. Yang kata kulo napa nggih? Dipikul mboten kuat kuncine mawon. Kuncine omah jenengan dijunjung ngoten enteng. Saking sugih tapi malah kelalen dumateng Gusti Allah mboten. Dia menganggap bahwa harta yang dia miliki hasil kerja kerasnya. Lah kita orang beriman itu beda. Orang yang beriman itu menganggap bahwa harta yang diberikan pada kita itu hanya titipanipun Gusti Allah, bukan milik kita. Buktinya apa? Ya kalau mati apa dibawa harta kita? Kan enggak. Nah, karena itu bukan milik harta, jabatan, pangkat itu bukan milik kita, itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan duwe mobil apik banget, nggih. Alphard jenengan pejah apa Alphard dimelu dikubur. Ora oleh bojone, ora oleh anake. Nggih, aku wae sing urip. Itu menunjukkan bahwa harta itu semua milik Allah, bukan milik kita yang itu. Sadari itu semua. Okay. Kalau itu kita sadari enak, karena ini harta titipan Allah. Allah yang punya harta ini menyampaikan supaya 2,5% itu diberikan, ya enteng. Umpamanya Bu, jenengan tak pakai 1.000, okay. Mana saya tak pakai 1.000. Terus aku pesen ya Bu ya, sing lurus tengah diwehke Pak Maskur. Jangan purun apa mboten? Purun apa mboten? Nek ora purun yo goblok. Wong bodoh. Lah berarti jenengan sebari pinten niku? Sebari 90.000 pinten? 90 itu 500. Sing 2.500 dibareke Pak Mas ora gelem. Lah ceritanya jenengan sudah bayar 1.000, amanat saya nggak disampaikan Pak Maskur. Lah nek saya marah gimana? Besok nggak akan saya kasih lagi. Atau main tak wae terus minggu tak lebokke nang neraka umpamane. Kalau lebokke nang penjara Bapak. Nah itu kan masalah jadi rumit ya. Maka kita harus Bapak Ibu harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan rezeki berlebih mengeluarkan uang 2,5%, berarti kita termasuk insya Allah orang yang beriman. Bapak-bapak,
ibu-ibu yang belum beruntung gimana? Nggak usah bersedih. Barangkali itu yang lebih baik. Tadi saya ceritakan banyak orang yang dikasih harta ternyata nggak kuat, ya. Semuanya harmonis keluarganya malah berantakan, ya kan? Semuanya sergap nang masjid malah buat tentang masjid. Lanjutnya diparingi tembus ya Allah kekurangan sana sini, tapi jangan tetap sabar. Niku nggih calon penduduk surga. Contohnya pun Nabi Ayub. Dengan penderitaan ini pun nggih jauh kali penderitaan pun Nabi Ayub alaihi sabar nggih Bapak Ibu nggih. Sabar. Dan terus berusaha. Memohon pada Gusti Allah. Banyak Bu sing jenenge wong urip kuwi wong Jawa niku cokro manggilingan. Nggih napa mboten? Cokro manggilingan apa niku? Saat ini kita di atas, besok di bawah. Saat ini kita di bawah, besok di atas. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Mila ampun putus asa. Inilah yang terbaik. Yang penting baik diberi harta maupun tidak, kita tetap bersabar, tetap taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Rasul pernah menjadi miskin apa tidak? Pernah. Rasul lahir itu fakir, ya namanya yatim piatu, ya ngenger, ikut kemana-mana. Pernah jadi orang miskin itu, menderita luar biasa, tapi tetap taat pada Allah Subhanahu. Suatu saat Rasulullah dimuliakan oleh Allah untuk masalah harta. Dia menjadi kaya raya. Jadi muda sudah kaya raya. Mas Helmi Rasul melamar Siti Khadijah mawon. Pinten iku? Satu sultan apa nggih? Satu sultan sakniki regane entar 3 juta pinten? 3 miliar. Wonten teng konjian iki wong sing lamar wong wedon maharipun 3 miliar. Wonten mboten? Pak Tarhani ring pinten mahar? Seperangkat salat tunai ngene. Nggih mboten napa-napa wong sebab jenengan mboten mampu nggih mboten napa-napa. Sah-sah mawon nggih. Tapi Rasulullah menika pedang menika kathah badanipun. 100 unta. Rasulullah pernah menjadi kaya, kemudian dapat pengusaha kaya raya Siti Khadijah, sepertiga kekayaan orang Mekah, kekayaan Siti Khadijah itu. Rasulullah otomatis menjadi orang kaya. Pernah. Jadi Bapak Ibu tidak usah putus asa. Mungkin saat ini kita belum bisa. Suatu saat anak kita akan menjadi orang hebat, kita terangkat oleh Allah. Bisa napa mboten? Saged napa mboten? Kata Bapak Ibu, temen Ibu Bang niku wonten cerita niki nyata lah ya. Kalau Rasulullah kan ya jauh dari nyata kehidupan kita. Coba itu dulu ada anak sekolah SMP ya. Orang tuanya aja beli sepatu tidak bisa. Beli sepatunya ke sekolah nggak bisa orang tua. Sehingga ke sekolah itu nyeker. SMA nggak punya biaya, nggak sekolahkan, cukup SMP Muhammadiyah Madinah. Terus ikut di Bandung, ngenger ke orang. Mungkin di sana dia menunjukkan kemampuannya, jujur, kerja keras, meyakinkan. Akhirnya disekolahkan sampai jadi sarjana, sampai dipercaya perusahaan, sampai sekarang punya perusahaan sendiri, jadi miliarder. Miliarder, Bu, orang yang jutaan, miliarder. Itu real nyata. Dulu sekolah di SMP beli sepatu aja nggak bisa. Jadi jenengan apa putus asa nggih Bapak Ibu nggih? Sing dereng beruntung. Donga mawon Gusti Allah, oke. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa apa yang saat ini kita rasakan itu mungkin merasakan itu enggak nyaman, enggak membuat kita enak, tetapi itu lebih baik untuk ibu. Kemungkinan ibu kalau dikasih harta malah lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini belum, mungkin satu saat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap optimis, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian bagi kita yang diberi kelebihan, ya, keluasan rezeki juga jangan sampai terlena dengan harta, ya, sehingga kita itu lupa. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di surat Al-Munafiqun bagian akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah hartamu, anak-anakmu itu membuat kamu lalai an dzikrillah, dari zikir, dari ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlena. Terus bagaimana supaya kita tidak terlena? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Supaya enggak terlena bagaimana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfak apa yang telah diberikan Allah pada kita di situ sebelum datangnya ajal. Sebab apa? Nanti orang kalau sudah dipanggil oleh Allah tidak banyak beramal soleh, tidak mau berinfak, dia menyesal. Ketika dia sudah dipanggil oleh Allah, dia menyesal, ingin hidup kembali, ingin dihidupkan kembali di dunia supaya dia melakukan amal soleh atau berinfak di jalan Allah. Tapi sakit nama badan, wong sing mati balik urip malih sakit nama badan, boten sakit. Lan jenengan pun lahir balik malih nang alam buah garban itu sakit nama badan, boten sakit. Hidup itu berproses dan tidak akan kembali lagi. Alam roh, kemudian di alam rahim ibu, buah garba, lahir sekarang hidup di dunia ini sekarang setelah itu di alam barzah, setelah itu kita masuk alam akhirat. Itu proses kehidupan yang akan kita lakukan. Lah orang yang sudah mati di alam barzah atau di alam akhirat itu menyesal, ingin hidup kembali, minta pada Allah supaya hidup kembali, supaya dia melakukan kebajikan, karena dia tahu bahwa hidup di akhirat, hidup di alam barzah itu amal soleh lah yang bisa menolong dia. Dia mendapatkan siksa yang keras karena lupa, tadi terlena, sibuk mencari harta, sibuk ngurusi anak, kemudian lupa beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini orang-orang yang sangat rugi. Mumpung kita masih diberi kehidupan di dunia ini, maka mari kita terus galakkan kita untuk berinfak, bersedekah, mengajak orang-orang, ya. Dan ketika sudah datang ajal, kita sudah tidak bisa menolak, ya. Ketika datang, idza jaa ajalun la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Di ayat yang lain itu, kalau ajal sudah datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, ya, begitu mari kita bersama-sama, ya, bagi yang sudah bisa berinfak karena diberi kelebihan oleh Allah, alhamdulillah, terus tingkatkan, ajak teman-teman yang belum punya kesadaran itu, kemudian bapak ibu yang belum beruntung, yang masih mempunyai secara syariah, mempunyai hak atau mustahik, tadi disampaikan. Orang yang berzakat itu namanya muzaki, orang yang mendapatkan haknya namanya mustahik.
Insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah sepanjang mereka semua bersabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala dengan selalu imtisalu awamirihi wa jtinabu nawahi, selalu taat di jalurnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ya Bapak Ibu, insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan tetap terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian motivasi dari saya. Mudah-mudahan ini untuk mengingatkan diri saya juga, mengingatkan Bapak Ibu semuanya, kita supaya selalu ada di jalur Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat predikat muttaqin. Orang muttaqin itu nanti insya Allah hidupnya akan dijamin kebahagiaannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.